Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong mengaku perintah impor gula datang dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo demi meredam gejolak harga pangan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI Charles Sitorus Senin sore digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dihadirkan sebagai saksi mahkota. Tom Lembong awalnya mengaku hanya melanjutkan kebijakan Mendag periode 2014-2015 Rahmat Gobel terkait penugasan impor gula ke PT PPI di depan majelis hakim. Tom mengatakan perpanjangan penugasan ke PT PPI itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gula. Ia mengklaim perpanjangan itu juga sebagai tindak lanjut hasil diskusi rapat koordinasi atau rakot tingkat kementerian. Namun Tom Lembong akhirnya menceritakan jika Presiden saat itu yakni Joko Widodo pernah memerintahkan impor gula. Perintah tersebut disampaikan langsung Jokowi saat bertemu Tom Lembong di sidang kabinet. Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana perikanan juga di Istana Bogor, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Presiden itu di Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan yang tentunya sesuai peraturan dan kewenangan yang berlaku yang dapat diambil untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Presiden Prabowo memberikan hadiah bagi Justice Collaborator. Saksi pelaku tindak pidana bisa bebas bersyarat jika bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para Justice Collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang Justice Collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan Justice Collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi Justice Collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertanian menggelar peringatan Hari Krida Pertanian di Jakarta. Ya, dekat tema peringatan Hari Krida Pertanian ke-53, acara ini menandai tonggak sejarah untuk mendorong transformasi sistem pertanian nasional menuju kedaulatan pangan. Peringatan Hari Krida Pertanian ke-53 digelar Kementerian Pertanian di lapangan utama kantor Kementerian Pertanian RI Jakarta. Momentum ini menandai tonggak sejarah untuk mendorong transformasi sistem pertanian nasional menuju kedaulatan pangan. Melalui acara ke-53 ini juga menegaskan transformasi penyuluh merupakan langkah strategis untuk mengembalikan semangat swasembada di tengah dinamika global dan tantangan pemasaran produk pertanian. Adalah tonggak sejarah, milestone, stok kita tertinggi sesuai FAO, juga lompatan produksi kita sesuai FAO dan Yusda itu cukup signifikan. Kementerian Pertanian juga memberikan penghargaan kepada 10 penyuluh terbaik nasional. Masing-masing menerima kendaraan operasional berupa motor trail dan motor matic untuk mendukung tugas di lapangan. Daya gunaan penyuluh pertanian, dan salah satu poin yang ada di sana adalah mengalihkan penyuluh dari pusat ke daerah, dan selama proses itu berjalan pada tahun 2025 ini, mudah-mudahan nanti 2026 semuanya sudah clear dan semua penyuluh sudah menjadi pegawai pusat, maka kemudian kita juga bisa melakukan pendayagunaan penyuluh pertanian ya. Melalui rangkaian acara ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pengabdian penyuluh sebagai garda terdepan pembangunan pertanian di daerah. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Auliansyah Ramadan, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemerintah kembali memulangkan 13 WNI dari Iran dan tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam. Mereka ini merupakan kelompok terbang terakhir dari rangkaian gelombang pertama sejak 20 Juni lalu yang sempat tertahan di Baku, Azerbaijan. Para WNI yang dievakuasi oleh Kemlu dan juga KBRI Teheran ini berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan juga Sumatera Selatan. Mereka merupakan pelajar dan pekerja, diantaranya 12 WNI dan 1 orang pendamping dari KBRI Teheran. Meski kedua negara sudah melakukan gencatan senjata, pemerintah melalui Kemlu RI dan juga KBRI Teheran berencana akan kembali melakukan proses pemulangan WNI untuk gelombang kedua dalam waktu dekat. Dan pemirsa, hingga kini status siaga 1 masih diberlangsungkan di Iran. Saya melihat sendiri, satu hari terjadi pengeboman 3 kali dan asap-asapnya juga dan suaranya juga ledakannya. Oh, menakut. Ini adalah tahap terakhir pemulangan dari total 97 warga negara Indonesia yang berhasil kita evakuasi jalan darat dari Teheran menuju ke Baku, Azerbaijan, dan kemudian kita terbangkan secara bertahap sejak tanggal 20 hingga hari ini. Jenazah pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di Korea Selatan berhasil dipulangkan kembali ke tanah air. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Jenazah korban dipulangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kading menjemput langsung kepulangan jenazah korban. Korban bernama Ngadiman ini meninggal dunia di Korea Selatan. Ia bekerja di luar negeri secara resmi sehingga mendapatkan santunan dari BPJS. Menteri P2MI tegaskan akan mengawal penyelesaian kasus ini lantaran diduga ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kami mendapatkan kabar bahwa perusahaan yang mempekerjakan juga sedang diselidiki oleh pihak berwajib Korea Selatan, dan itu akan kita pastikan karena ada dugaan tidak lalai di dalam menjaga keselamatan pekerja. Korban ditemukan meninggal dunia saat membersihkan sumbatan kotoran pada mesin konveyor di pabrik yang berada di Korea Selatan pada 25 Juni 2025 lalu. Sebelumnya, korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tak tertolong. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.